Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, yang saya hormati Ibu Rektor, para wakil-wakil rektor, para dekan, Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Islam Sumatera Utara, para guru besar, para dosen, sivitas akademika, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama izinkanlah saya menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara di hari Dies Natalis atau Milad ke-73 Universitas ini. Mudah-mudahan universitas yang didirikan pada tahun 1951 ini dan merupakan salah satu perguruan tinggi yang tergolong tertua di negara kita akan terus memberikan sumbangsih dan dharma baktinya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Saya ingin pula menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rektor yang pada kesempatan Dies Natalis ke-73 ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan suatu orasi terkait dengan isu-isu aktual yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Saya sengaja memilih satu tema orasi tidak saja terkait dengan tugas saya sebagai guru besar Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, maka saya memilih suatu tema yang sedang hangat dalam beberapa hari terakhir ini dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 62 PUU strip 22 Romawi tahun 2024 tanggal 2 Januari 2025 yang lalu terkait dengan pengujian pasal 222 dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tengah 32 kali diuji dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ataupun dinyatakan tidak dapat diterima, dinyatakan NO, tapi pada pengujian yang ke-33, pengujian tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita maklum, berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi adalah suatu badan atau satu mahkamah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Putusan mahkamah antara lain dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Karena itu putusan mahkamah terhadap putusan mahkamah tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun juga oleh pihak manapun karena kekuatannya adalah final dan mengikat bagi semua pihak. Namun dalam perkembangan sejarahnya, Mahkamah Konstitusi ternyata bukan sekali dua kali pernah merevisi putusan-putusannya yang telah diambil dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Hanya mahkamahlah yang dapat merevisi atau secara tidak langsung mengubah atau membatalkan, walaupun tidak secara formil dinyatakan sebagai pembatalan, perubahan, atau pencabutan. Tapi jika kita pelajari dan kita lakukan satu verifikasi terhadap putusan-putusan yang telah diambil, kita dapat sampai pada kesimpulan mahkamah sebenarnya telah mengubah putusan-putusan yang telah diambil sebelumnya. Hal seperti itu tidak terlalu mengherankan dalam sejarah hukum. Bagi kita yang pernah mempelajari hukum Islam, kita mengenal
ada istilah nasih wal mansuh, ada pendapat hukum atau satu norma hukum yang berlaku sebelumnya, namun karena perkembangan sosial, berubahnya suasana, rasiologis berubah, asbabun nuzul atau asbabul wurud satu peristiwa berubah, maka putusan yang muncul kemudian mengubah putusan yang telah ada sebelumnya. Dalam fikih kita mengenal ada kaul qadim, pendapat lama, ada kaul jadid, pendapat baru yang membatalkan pendapat yang ada sebelumnya. Meskipun pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan putusan mahkamah adalah putusan final, putusan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, namun kenyataannya dalam praktek mahkamah, dalam putusan-putusan berikutnya, dapat saja melakukan revisi terhadap putusan-putusan yang telah diambil sebelumnya. Karena itu tidak terlalu mengherankan 32 kali diuji pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden, pada pengujian yang ke-33 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahkan dikatakan melanggar batasan open legal policy yang selama ini selalu dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam 22 pengujian, hampir semua pihak mendalilkan bahwa meskipun ada open legal policy dari implementasi pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 tentang pemilihan presiden ke dalam bentuk undang-undang, namun Mahkamah Konstitusi selalu menolak untuk menguji apa yang dirumuskan oleh DPR dan Presiden untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal 6A tersebut dengan alasan ia adalah open legal policy. Sekarang MK menyatakan bahwa pasal 222 itu melanggar batasan open legal policy dalam hal moralitas, dalam hal rasionalitas, dan dalam hal ketidakadilan yang intolerable, keadilan yang tidak dapat diterima. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah terdapat banyak pengujian yang tidak saja mendasarkan kepada argumentasi yuridis, tapi juga masuk kepada bidang filsafat hukum untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Mahkamah dapat menilai keputusan yang dibuat oleh Presiden dan DPR, meskipun itu terkategorikan sebagai open legal policy apabila ia bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Apakah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu? Yang dibatalkan adalah pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bunyinya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Jadi pasalnya mengatakan bahwa pencalonan presiden itu hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya yang memperoleh kursi sedikitnya 20% di DPR atau suara sah secara nasional sebanyak 25%. Sebenarnya dari awal pun kita memang secara akademik dapat mengkritik rumusan dari pasal 222 itu jika kita konfrontir dengan pasal-pasal konstitusi terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal manakah aturan-aturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden itu? Kita melihat bahwa sebenarnya aturan itu ada di dalam pasal 6A, tapi juga jangan dilupakan pasal itu terkait langsung dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga
kalau kita menggunakan dua jenis penafsiran dalam konstitusi, pertama adalah penafsiran tematik terkait dengan pemilu, dan yang kedua adalah penafsiran sistematik, urutan-urutan pasal-pasal itu yang terkait pada pengaturan bidang-bidang tertentu. Kita pun dapat menyoroti secara kritis sebenarnya memang pasal 222 itu lebih banyak muatan kepentingan politik para pembentuk undang-undang jika dibandingkan dengan perumusan secara normatif, adil dan fair terhadap ketentuan dari pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Hal seperti itu memang tidak dapat kita nafikan, oleh karena meskipun sebuah rumusan norma undang-undang adalah sebuah norma yang mengikat bagi semua pihak, namun perumusan sebuah norma undang-undang tidak terlepas dari kepentingan politik para pembentuknya, tidak terlepas daripada motif apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi pertarungan dari kekuatan-kekuatan politik yang merumuskan sebuah norma undang-undang itu. Meskipun kadang-kadang kita menggunakan penafsiran dengan menguji apakah sebenarnya original intent, apakah maksud para pembentuk undang-undang terhadap satu norma yang dirumuskannya, tapi original intent pun tidak selalu menggambarkan sebenarnya apa yang menjadi kepentingan politik para pembentuk undang-undang. Barangkali dengan penafsiran hermeneutika yang sekarang juga, yang semula sebenarnya adalah penafsiran terhadap teks-teks kitab suci, baik Bible maupun Al-Quran, maupun juga digunakan sebagai satu pola penafsiran dalam kesusastraan, tapi kadang-kadang pendekatan penafsiran hermeneutika jika diterapkan dalam konteks norma-norma hukum juga dapat membuat kita melihat sebenarnya bagaimana sebuah teks itu muncul, bagaimana sebuah teks norma itu dirumuskan, apa suasana politik dan suasana psikologis para pembentuknya, bagaimana pergolakan sosial dan politik pada waktu itu, dan ketika apa yang telah dirumuskan di masa yang lalu dibawa ke masa sekarang, kita mencoba untuk memahaminya, kadang-kadang terlepas daripada konteks para pembentuk atau para perumus norma undang-undang itu, dan kita dapat menafsirkannya sendiri. Barangkali itu juga merupakan salah satu metode atau pola penafsiran hukum yang barangkali akan lebih fair melihat sebuah teks ditafsirkan dalam satu keadaan di mana sebenarnya zaman kita hidup dan apa yang kita butuhkan di masa sekarang untuk membangun sebuah masyarakat yang fair, adil, berkeadaban, dan seterusnya. Jika menggunakan penafsiran yang saya katakan tadi, penafsiran sistematik justru kita terbalik. Bukan mulai dari pasal 6A, tapi mulai dari pasal 22E dari Undang-Undang Dasar 1945, karena pasal 6A spesifik bicara tentang pemilihan presiden, sementara pemilihan presiden itu adalah salah satu wujud daripada pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum secara umumnya, in general, justru dirumuskan di dalam pasal 22E dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E itu mengatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Jadi pemilu itu diadakan untuk memilih 3 institusi, 3 lembaga, yaitu memilih anggota-anggota DPR, memilih anggota-anggota DPD, memilih presiden dan wakil presiden. Karena itu pilkada sebenarnya tidak termasuk rejim pemilihan umum. Ya, pilkada itu bersumber dari pasal 18 UUD 45 tentang pemerintahan daerah yang hanya menyebutkan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota diselenggarakan secara demokratis. Demokratis itu bisa pemilihan langsung, bisa juga pemilihan tidak langsung. Karena itu saya dari dulu berpendapat bahwa sebenarnya pilkada bukan termasuk ke dalam rejim pemilihan umum. Karena itu dikaitkan dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.
apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa pilkada? Oleh karena pilkada bukan rejim pemilu, maka sebenarnya Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa pilkada yang begitu banyaknya ya dilakukan pada semua provinsi, semua kabupaten, kota. Nah, bagaimana kalau pilkades juga dianggap sebagai rejim pemilu, maka sengketa kepala desa juga akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah 9 orang hakim konstitusi itu dapat bekerja efektif, adil, dan fair untuk mengadili sengketa-sengketa pilkada, apalagi sengketa pilkades misalnya, masuk menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini problem yang agak serius ya. Dulu MK sudah menyatakan tidak berwenang, sekarang MK menyatakan berwenang lagi mengadili sengketa-sengketa pilkada. Nah, kalau kita kembali kepada perumusan pasal 22E Undang-Undang 45 tadi, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR, DPRD, lupa saya, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Ayat 3 pasal 22E mengatakan, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Peserta pemilu untuk DPD adalah perorangan calon anggota DPD. Walaupun tidak spesifik disebutkan tentang siapa peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, tapi secara sistematik dan logis kita bisa mengatakan, kalau pasal 22E ayat 2 dan 3, 4 mengatakan peserta pemilihan DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilihan DPD adalah perorangan, maka peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tentulah calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak mungkin orang yang tidak calon wakil presiden, presiden wakil presiden akan dipilih dalam pilpres setiap 5 tahun sekali itu. Itu sangat logis kalau kita lihat dari segi logika hukumnya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden. Di manakah aturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden itu dirumuskan di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebentar, maaf saya salah. Pasal 6 itu mengatakan bahwa pasal 6A mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik saya ulang ya. Pasal 6A mengatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6 ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dan seterusnya mengenai keterpilihan. Yang terkait dengan partai politik dan terkait dengan pasal 22 tadi, 222 tadi adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi yang boleh mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik peserta pemilihan umum. Tidak semua partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Ya. Di Kementerian Hukum ada sekitar 270 partai politik yang terdaftar. Tetapi sebelum pemilu, KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap calon peserta pemilu, dan dari sekian partai dalam pemilu terakhir tidak sampai 20 partai politik, 18 kalau tidak salah, partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum. Hanya partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum
pada tahun tertentulah yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kapan dia mencalonkan itu? Pasal 6A ayat 2 mengatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum yang mana? Pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik itu sendiri yang diatur dalam pasal 22E. Jadi sebenarnya ya, kalau kita menggunakan penafsiran tematik dan sistematik, yang dinamakan threshold itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik mendaftarkan lebih dulu sebagai peserta pemilu DPR dan DPRD. Sudah terdaftar, katakanlah misalnya 270 yang terdaftar di Kementerian Hukum sekarang ini, semuanya mendaftar menjadi peserta pemilu. Di verifikasi aktual dan faktual dan administrasi, hanya 20 partai. Ketika sudah diumumkan oleh KPU, dia adalah partai peserta pemilu 20 partai. Diundi nomor urutnya, diumumkan, sah, ini 20 partai dari 270 partai sebagai peserta pemilu tahun misalnya 2024 atau 2029. Sesudah diumumkan itulah partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi kata-katanya, kapan mengajukannya? Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebelum dilaksanakan pemilihan umum. Jadi kalau partai itu belum diumumkan resmi oleh KPU sebagai peserta pemilu DPR dan DPRD, maka partai itu belum boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tapi suasana politiknya menginginkan pembatasan. Dan ini sudah pertarungan kekuatan politik untuk mendominasi. Maka muncullah pertama kali ide pembatasan bertingkat mulai dari tahun 2004 sampai dengan terakhir 2017, yaitu 20% yang mempunyai kursi di DPR atau 25% hasil dari pemilihan suara sah secara nasional. Kapan kita bisa tahu dapat 20-25% itu? Dalam pemilu yang lalu. Nah, padahal pemilu yang lalu itu ya belum tentu merepresentasikan untuk 5 tahun yang akan datang. Bisa jadi dalam pemilu misalnya 2019 ada sejumlah partai ikut dalam pemilu. Dia memperoleh gabungannya 20% calonkan presiden. Bisa aja partai itu tahun 2024, dia tidak menjadi peserta pemilu lagi. Keadaan sudah berubah. Partai besar bisa aja jadi partai kecil bisa juga berubah jadi partai besar. Itu biasa terjadi dalam politik dimanapun di dunia ini. Jadi memang agak kurang logis kalau hasil 5 tahun yang lalu dijadikan standar untuk mengajukan calon presiden yang akan datang. Sejumlah aktivis, sejumlah akademisi, mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilu dilaksanakan serentak. Nah, dengan asumsi apa? Begini Bang katanya, kalau sudah serentak, kan nggak ada lagi threshold. Mau bagaimana? Oh serentak kok, belum ada hasilnya. Dikabulkan oleh MK pemilu serentak itu. Dan baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024 kemarin. Asumsi kita, kalau sudah pemilu serentak, tidak ada lagi threshold. Yang terjadi di DPR adalah rumusan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Threshold tetap ada, tapi 5 tahun yang lalu. Jadi kita bagaimana ceritanya ini? Jadi hasil pemilu 2024 sekarang, ya, andai kata tidak dibatalkan pasal 222 itu, maka hasil pemilu kemarin itu akan menjadi dasar threshold pengajuan calon presiden tahun 2029 yang akan datang. Ini agak susah diterima secara akademik ya,
Tapi itulah fakta yang terjadi, itulah normanya, itulah aturannya. Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari yang lalu, Mahkamah Konstitusi ya dengan ijtihad baru ya, melahirkan satu qaul jadid yang baru, membatalkan pasal 222 itu dan mengatakan bertentangan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan seterusnya tentang kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan sebagainya. Dengan demikian, sebenarnya dalam pemilu yang akan datang, mestinya tidak ada lagi threshold. Jadi setiap partai politik peserta pemilu boleh mengajukan calon presiden. Pasal di Isra ketika membacakan putusan itu mengatakan, andai kata dalam pemilu yang akan datang ada 30 partai politik peserta pemilu, maka maksimum pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah 30 juga, tidak mungkin 31. Ya, 30 juga. Tapi bagaimana caranya? Supaya tidak 30 lagi. Nah, timbullah macam-macam pendapat di tengah-tengah masyarakat, mungkin nggak kita batasi lagi. Nah, saya bilang, ya saya ditanya oleh banyak sekali media, dan tentu karena saya di pemerintahan, saya tidak bisa menjawab sendiri. Saya harus berkonsultasi dengan rekan-rekan anggota kabinet yang lain. Bagaimana sebenarnya menyikapi soal ini? Maka statement saya pada awal sekali adalah statement yang sangat normatif yang menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan yang diambil oleh Mahkamah, pemerintah akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan, maka pemerintah akan melakukan koordinasi internal untuk bersama-sama membahas nanti jika sudah tiba waktunya perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 2 Januari 2025 yang lalu. Jadi sekarang masih kita mengkonsolidasikan bagaimana pikiran kita. Dan saya kira ini tentu akan ada perubahan terhadap undang-undang. Dan ini bisa muncul inisiatifnya dari pemerintah, bisa juga muncul inisiatifnya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi baik pemerintah maupun DPR tentu akan mendengar semua masukan, semua pertimbangan yang disampaikan oleh semua pihak pemangku kepentingan yang ada, ya partai politik, baik peserta pemilu maupun tidak peserta pemilu, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana sebaiknya kita merumuskan satu norma baru pengganti pasal 222 Undang-Undang Pemilu dengan rumusan-rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman ke depan, dan pula sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tadi. Setiap keinginan untuk kembali menghidupkan threshold, saya kira ya bisa-bisa saja disahkan oleh DPR, tapi kalau ada pihak yang kembali mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, saya dapat membayangkan atau meramalkan bahwa ya kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi akan membatalkan kembali norma undang-undang yang mengandung presidensial threshold itu. Namun satu hal yang perlu kita cermati bersama adalah Mahkamah Konstitusi sudah memberikan suatu panduan bagaimana pemerintah ya, dan DPR dapat merumuskan satu norma pengganti pasal 222 yang dibatalkan itu, yang oleh Mahkamah Konstitusi disebut ada 5 hal ya yang disebut sebagai constitutional engineering atau semacam satu rekayasa konstitusional, ya hanya panduan saja karena tidak bisa mengikat pemerintah dan DPR, tapi kiranya memang apa yang disebut dengan constitutional engineering yang dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu akan menjadi perhatian pemerintah maupun DPR dalam merumuskan norma baru untuk mengganti pasal 222 yang dibatalkan itu. Nah, kelima, constitutional engineering itu adalah pertama,
semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang dikatakan Pak Saldi tadi, kalau 30 peserta partai politik peserta pemilu, maka tidak tertutup kemungkinan kalau semua mencalonkan satu pasangan, akan ada 30 pasang calon presiden dan wakil presiden. Tapi apapun, berapapun jumlahnya, mau 30, 40, 50, mau 100, pemilu kita itu tetap 2 putaran. Berdasarkan pasal 6A. Kalau pada putaran pertama tidak ada pasangan yang mencapai syarat yang ditentukan pasal 6A, 50% lebih di 20% provinsi yang ada di tanah air, maka masuk putaran kedua dan dipilih yang memiliki suara terbanyak. Artinya, kalau ada 100 pasangan, 98 gugur pada pemilihan pertama, pemilihan kedua tinggal 2 pasangan. Dan kalau 2 pasangan tidak ada lagi ketentuan 20% jumlah provinsi, tapi yang memperoleh suara terbanyak otomatis dia terbanyak. Terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Satu hal yang perlu kita jaga, so kalau ini terjadi kita bisa menghadapi constitutional crisis, menghadapi kebuntuan konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya. Yang harus kita jaga, jangan sampai ada paslon memborong semua partai, sehingga hanya ada calon tunggal. Sebab kalau pasangan calon itu hanya satu, itu nggak ada mekanisme pelaksanaan pemilunya. Ini kelemahan para penyusun amandemen UUD 45 yang mengasumsikan pasangan calon presiden itu lebih daripada 2 pasang. Lebih 2 pasang itu. Karena bicara kalau tidak sampai setengah plus 1 dan di 20 provinsi, maka harus ada putaran kedua. Asumsi UUD 45 itu pasangan calon presiden itu lebih daripada 2. Prakteknya pernah lebih daripada 2 tahun 2004 dan 2009, tapi 2014, 2019, 2024 hanya ada 2 pasangan. Sehingga tidak langsung melaksanakan. Itu kita hanya menggunakan ketika hanya ada 2 pasangan, sepertinya ini sudah putaran kedua. Tidak ada lagi 20% provinsi, siapa yang menang suara terbanyak, otomatis menang. Tidak perlu diulang lagi. Itu ketentuan yang disepakatinya. Yang problematik adalah kalau hanya ada 1 pasangan. Itu kita deadlock. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Ya. Sebab UUD 45 hasil amandemen itu tidak mengatur apa yang disebut dengan constitutional crisis. Terjadi kebuntuan konstitusional di mana tidak ada cara untuk memecahkannya. Mau bikin apa kita? Nggak tahu, nggak ada jalan keluar. Ya. Seperti orang Jepang itu sangat kaku. Kalau dia petugas pemadam kebakaran, ada panduannya itu 1 sampai 12. Ini. Sampai 12 apinya belum padam, maka petugas pemadam Jepang tuh semua dia lihat aja itu sampai selesai, sampai terbakar habis. Nggak ada panduannya. Dan itu orang Jepang begitu kakunya. Ya kalau kita ya 1000 akal adalah caranya bagaimana kita kan. Kalau orang Jepang enggak. Ya, selesai. Dia udah dibiarkan aja api. Udah nggak ada jalannya. Nah, kita ini bisa menghadapi constitutional crisis kalau pasangan cuma 1. Sebab ya, masa jabatan presiden itu 5 tahun. DPR 5 tahun, MPR juga 5 tahun. Begitu habis masa jabatannya, tidak ada lembaga apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden, dan tidak ada lembaga apapun yang dapat menunjuk pejabat presiden. Beda dengan tahun 67. Ketika Bung Karno diberhentikan karena Nawaksara ditolak MPRS, maka pada waktu itu MPRS mengambil inisiatif membuat ketetapan MPRS, mengangkat pengemban Super Semar, ya,
Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia sampai dilaksanakannya pemilihan umum 1971. Sekarang MPR nggak punya kewenangan seperti itu. Jadi kalau jam 12 malam tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin tidak ada presiden baru, kita mengalami constitutional crisis. Nggak ada jalan keluar. Ya. Karena triumvirat yang 3 orang menteri itu juga bubar dengan sendirinya. Karena habis masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden. Barangkali dalam keadaan seperti itu, yang tinggal masih ada jabatan tinggal Panglima TNI dan Kapolri. Yang tidak habis masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Ya, mau tidak maulah tentara dan polisi barangkali dengan inisiatifnya emergency darurat untuk menyelamatkan negara, untuk sementara waktu mengambil alih kekuasaan. Ya, kita nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi karena memang ada kebuntuan konstitusional. Beda pada waktu zaman Pak Harto, ya, zaman Pak Harto dulu, ya karena calonnya ya selalu beliau saja, ya kan begitu. Maka karena dipilih oleh MPR, kalau calon presiden itu cuma satu, maka MPR mensahkannya secara aklamasi. Itu ada tap MPR-nya pada waktu itu. Jadi sayang juga saya pada waktu itu disuruh mundur. Saya mundur, padahal saya tahu Ibu Megawati dan Gus Dur tidak menyerahkan persyaratan pencalonan apapun ke MPR pada pemilihan tahun 1999. Tapi rekayasa Amin Rais mengatakan semua calon memenuhi syarat, padahal tidak. Satu-satunya awaklah yang pada waktu itu yang memenuhi syarat. Jadi menurut undang-undang pada waktu itu ya harus disahkan aklamasi. Tapi saya pikir ya udahlah, ya manalah awak berani ngelawan Gus Dur sama Bu Mega kan. Jadi ya sudahlah, kita pun mengalah. Ya jadi terpilihlah Gus Dur dan terpilihlah Bu Mega sebagai wakil presiden pada waktu itu. Sebenarnya menurut ketentuan kalau calon hanya satu, MPR harus mensahkannya secara aklamasi pada waktu itu. Ya. Ada tap MPR pada waktu itu. Nah jadi itu rekayasa yang pertama, kata MK. Jadi pertama, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan calon. Jadi nggak bisa dibatasi lagi. Kalau bikin pembatasan, dibatalin lagi nanti sama MK. Ya, percuma kita melakukan itu. Tapi dikatakan dari 5 rekayasa konstitusi atau constitutional engineering itu poin ketiga mengatakan dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan para pemilih. Andai kata pasangan calon partai politik peserta pemilu itu jumlahnya 30 seperti dibayangkan Pak Saldi, 29 partai diborong sama satu pasangan. Apa bisa? Bisa. Di pilkada biasa itu diborong. Ya. Di Provinsi Bangka Belitung, wali kota Pangkal Pinang hanya satu pasangan. Diborong semua kursi-kursi di DPRD-nya. Maju, nggak ada lah pemilu. Lawan kota kosong dia di situ kan. Ya, saya pun kadang-kadang heran, kok dipilih lawan kota kosong. Padahal kota kosong itu tidak pernah mendaftar sebagai calon wali kota. Ya kan. Kalaupun dia terpilih, nggak bisa juga dia dilantik sebagai wali kota. Nah, jadi katanya lawan kota kosong. Ada pula tim kampanye kota kosong. Nah, maka yang terjadi di Pangkal Pinang itu kota kosong yang menang. Nah, tapi nggak bisa dilantik sama presiden. Ya, nanti akan diulang pilkadanya pada bulan September kalau nggak salah pada tahun 2025 ini. Kalau misalnya 29 partai diborong oleh satu pasangan, berarti tinggal satu partai yang boleh mencalonkan. Berarti hanya ada 2 pasang lagi. Nah, ini yang kata MK itu harus dijaga, jangan sampai gabungan partai politik itu menimbulkan dominasi. Nah, itu pandai-pandailah nanti DPR dan pemerintah merumuskan supaya
pemilihan presiden yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya itu terlaksana secara fair dan adil, dan itu harus dirumuskan dalam bentuk undang-undang pengganti pasal 222 yang dibatalkan, dan merumuskan undang-undang itu paling tidak harus mengikuti 5 constitutional engineering yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi agar undang-undang baru atau pasal baru pengganti pasal 222 itu tidak menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang. Dan itulah yang menjadi tugas pemerintah dan DPR, dan saya kira pemerintah tentu akan senang sekali kalau sekiranya para akademisi, termasuk akademisi yang ada di UISU ini, akan memberikan sumbangan pikiran bagaimana kita merumuskan pengganti pasal 222 itu agar betul-betul mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kesempatan, partisipasi politik, demokrasi, dan sebagainya, sehingga pemilihan umum kita di masa-masa yang akan datang akan lebih berkualitas sejalan dengan aspirasi dan kepentingan kita bersama. Saya kira itulah pokok-pokok dari orasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan dan pikiran kita semua, dan mudah-mudahan juga menjadi sumbangsih bagi pembangunan demokrasi kita di masa yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Menteri dimohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat Yayasan UISU yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU, Bapak Insinyur Indra Gunawan MP. Selanjutnya penyerahan plakat. Penyerahan plakat dari Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SH, MSc.